kita udah mulai masuk ke dalam nama judul dari kitab kita, Qawaidul Arba, kaidah yang 4, kaidah 4 dalam memahami kesyirikan. Penjelasan rinci. Oke, Sam, bisa dibaca, Sam. Kaidah pertama ya teman-teman ya. Ini insya Allah kita baca aja kaidahnya, mungkin penjelasan faedah-faedahnya sedikit aja, karena nanti insya Allah di belakang-belakang ada penjelasan yang lebih detail lagi, karena biar nggak terlalu berulang. Jadi Ana rencananya gitu aja ya, nggak apa-apa ya. Sam baca sama. Kaidah pertama, tidak cukup mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, mengatur jagat raya. Bisa panik mukanya suruh baca matannya. Iya siap. Al-Qaidatul Ula, anna ta'alama. Beneran, Sam? Sebentar ya. Al-Qaidatul Ula, an ta'alama anna al-kufaril ladina qatalahum Rasulullah yukirruna bi anna Allah Ta'ala huwal khaliqul mudabbiru wa anna dzalika lam yudkhiluhum fil Islam. Tuh, lihat tuh. Bahwa tidak dimasukkan ke dalam Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala kul man yarzuqukum man minas samai wal ard amana yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul al-hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaqulun nallaha faqul afala tattaqun. Surat Yunus ayat 31. Artinya Sam, boleh Sam? Sam? Hendaknya engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka semua mengakui bahwa Allah adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Namun, pengakuan mereka ini tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Allah berfirman yang artinya, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang berkuasa atau menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, serta mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Quran Surat Yunus ayat 31. Baik, nah ini kaidah pertama ya. Ini penting nih, yang punya pena, yang punya catatan, yang punya photographic memory, mulai mencatat. Mungkin yang punya photographic memory tinggal set gitu, Masya Allah. Tapi mau catat lebih ahsan, dan dibaca lagi nanti catatannya. Yang pertama nih, hendaknya engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka semua mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Tuh. Orang kafir mengakui Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman, di zaman Rasulullah SAW. Jadi jangan pikir mereka orang kafir nggak mengakui, jangan, salah tuh. Mereka semua mengakui sebagai pencipta, pengatur, namun pengakuan mereka tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Kok bisa? Jadi yang bisa dipahami apa? Kaidah pertama bahwa mereka semua mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Tapi bukan berarti mereka langsung dikatakan Islam, dan orang-orang ini diperangi oleh Rasulullah SAW. Dalilnya apa? Surat Yunus ayat 31, teman-teman. Lihat, katakanlah, siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati serta mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka orang kafir menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Tuh, lihat tuh teman-teman. Semua orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui Allah Subhanahu Wa Taala tuh yang nyiptain alam, ngatur alam semesta. Tapi mereka tetap diperangi dan mereka nggak masuk dalam Islam. Kaidah pertama, ini Sam, baca Sam.
Kaidah pertama, ketahuilah bahwasannya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah semuanya mengakui tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengakui Allah sebagai Rabb yang memiliki 3 sifat, yaitu mencipta, menguasai, dan mengatur. Apabila seseorang mengakui tauhid rububiyah, berarti dia telah mengakui bahwa Allah adalah pencipta, penguasa, dan mengatur alam semesta. Definisi tauhid rububiyah akan beliau jelaskan selanjutnya. Baik, Isam ganti-ganti background terus ya Sam. Ayo Sam, fokus Sam, belajarnya Sam. Nah, nih, tadi kan kita lagi nyatet nih, kaidah pertama, poin nomor 1 ya. Kertasnya dibalik, tulis nih, tauhid rububiyah. Jadi kita ketahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW semuanya mengakui tauhid rububiyah. Jadi orang kafir mengakui tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengakui Allah sebagai Rabb. Nah, yang memiliki 3 sifat, mencipta, menguasai, dan mengatur. Nih, paham nih? Ingat nih, tauhid rububiyah asal katanya dari Rabb. Rabb jadi rububiyah, yang mengatur, yang menciptakan, menguasai. Jadi apabila seseorang mengakui tauhid rububiyah, bahwa berarti dia telah mengakui bahwa Allah adalah pencipta, penguasa, dan pengatur alam. Ya teman-teman ya. Atau definisi lain adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang dia kerjakan terhadap hambanya. Mana yang lebih mudah dipahami? Boleh dua-duanya tuh. Jadi bagaimana mengesahkan Allah terhadap apa yang dia kerjakan kepada hambanya. Itu tauhid rububiyah. Anda kasih penjelasan lainnya. Ada juga yang namanya tauhid uluhiyah. Masih catat nggak? Butuh waktu nggak buat nyatet? Kalau ada yang sebentar boleh ya Anda iniin. Udah ya, lanjut ya. Tauhid uluhiyah. Nah, uluhiyah asal kata dari ilah, zat. Jadi uluhiyah maksudnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang dikerjakan hambanya kepadanya. Anda ulangi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang dikerjakan hambanya kepadanya. Jadi misalnya ibadah hanya boleh ditujukan kepadanya semata, tidak ada yang lainnya. Oke, paham ya? Jadi itu baru 2. Ada lagi satu lagi namanya tauhid asma wa sifat. Itu mengesahkan Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia dan terbebas dari kecacatan. Oke. Terus kalau ada yang nanya, kok tauhid dibagi-bagi gitu? Anda baru tahu nih. Sebenarnya teman-teman, pembagian ini kita jawab bahwa para ulama membagi tauhid menjadi 3 seperti ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang banyak dan yang melengkapi satu sama lain. Mungkin nanti kalau kita bahas tentang tauhid, insya Allah mungkin kita bahas kitab tauhid, mungkin di pembahasan kitab selanjutnya bisa kita breakdown lebih jauh mengenai hal ini. Tapi kalau takutnya terlalu melebar kalau kita masuk ke pembahasan kenapa dibahas seperti itu gitu. Nah, jadi sekarang kita belajar malam ini ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Jadi teman-teman, dari sini kita tahu bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW pada masa itu, mereka tuh mengakui tauhid rububiyah, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengatur. Dalilnya apa? Surat Yunus ayat 31. Teman-teman bisa buka. Mereka ditanya, siapa yang ngasih rezeki kalian semua ini? Yang mengatur, yang mati, yang hidup? Mereka jawabnya Allah. Jadi jangan pikir, oh mereka kan orang kafir, mereka pasti jawabnya patung lah, nggak mungkin Allah. Enggak, itu pemahaman kita yang salah tuh. Kita mikirnya syirik itu kan nyembah berhala doang. Enggak. Buktinya apa? Ini orang-orang kafir zaman dulu, mereka juga nyembah Allah juga. Kok bisa? Nanti penjelasannya. Makanya kita belajar biar lebih dalam. Nih, jadi kita paham ya, kaidah pertama bahwa orang-orang kafir, Anda ulang-ulang biar nggak lupa.
bahwa orang-orang kafir zaman Nabi Muhammad SAW yang diperangi, mereka sebenarnya mengakui tauhid rububiyah, yaitu bahwa Allah adalah pencipta, dan mereka juga tidak 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 serta merta langsung jadi orang Islam, enggak. Sedangkan definisi lain adalah yang tadi tuh, tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Baca lagi Sam, boleh Sam? Tidak ada seorang makhluk pun yang mengakui bahwa ada pencipta selain Allah, pemberi rezeki selain Allah, atau yang menghidupkan dan mematikan selainnya. Bahkan orang musyrik mengetahui bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan pengatur alam semesta. Perhatikan firman Allah. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi layakulunna Allah. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka tentu mereka akan menjawab Allah. Luqman ayat 25. Allah SWT juga berfirman, Qul man rabbu samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaqulanna Allah. Katakanlah, siapakah yang memiliki langit dan yang tujuh dan memiliki ars yang besar? Mereka menjawab, milik Allah. Nah, kita lihat dulu. Ini ada tambahan-tambahan mengenai bagaimana orang-orang kafir itu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan langit dan bumi. Lihat di Quran surat Luqman ayat 25, banyak teman-teman. Seperti tadi Ana bilang, katakan di awal, bahwa semua udah dijelasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka tuh mengakui tauhid rububiyah. Udah paham ya tauhid rububiyah ya. Jadi kalau Ana bilang langsung connect nih. Boleh sambil lihat catatan, boleh buka catat di iPad, mau tulis di tembok ya tergantung. Kalau temboknya papan tulis ya boleh. Ya kan, di surat Luqman ayat 25. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka tentu mereka akan menjawab Allah tuh. Lihat tuh. Dan jika Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, katakanlah siapa yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki ars yang besar? Mereka akan menjawab milik Allah. Surat Al-Mu'minun ayat 86-87. Dan kalau kita baca akhir surat Al-Mu'minun, niscaya kita akan dapat itu bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad SAW yang diperangi oleh Rasul SAW mengakui tauhid rububiyah, tapi tetap diperangi teman-teman. Kenapa? Nah, kita lanjutin ya. Demikian juga halnya dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amana yamlikus sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyitu wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Tuh, fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun. Katakan, apakah kamu tidak mau bertakwa? Katakanlah, siapa yang ditanya lagi tuh di surat Yunus 31. Jadi kalau ditanya, apakah orang-orang kafir zaman dulu tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi? Tahu. Ya kan? Mereka orang-orang musyrik ini telah mengakui sifat-sifat rububiyah ini. Dan ingat, pahami nih, tauhid bukan hanya rububiyah. Yang tadi Anda katakan ada 3. Yang coba jawab, ayo. Kalau Anda kasih tahu, nanti jawabannya bisa langsung sambil ngetik. Jangan ya. Sebagaimana yang diyakini oleh ahli kalam. Nih, ahli kalam nih orang yang filosofi, yang dengan pemikirannya. Jadi bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis nih. Jadi logikanya, kebanyakan sekarang mungkin kayak orang-orang liberal atau ya gitu-gitulah. Atau ateis yang cuma dengan logikanya aja. Padahal mah kalau di ini nggak kena. Ahli kalam yang menyatakan itu akidah mereka tuh.
Orang-orang semacam ini menyatakan tauhid hanya sebatas, ya, ana ngaku kok Allah Subhanahu wa taala tuh pencipta, ngasih rezeki dan yang mematikan. Ya kan? Salah satu perkataan mereka bahkan dikutip dalam kitab ini nih. Allah itu esa, nih perkataan mereka nih, syubhat nih teman-teman, hati-hati. Allah itu esa dalam zatnya dan tidak terbagi. Allah itu esa dalam sifatnya dan tidak ada yang serupa dengannya. Allah itu esa dalam perbuatannya dan tidak ada sekutu baginya. Semua ini yang disebutin coba teman-teman. Ini semua apa? Yang berkaitan dengan apa? Masih ingat gak? Mengesahkan Allah pada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan terhadap hambanya. Lihat deh. Yang pertama, zatnya esa, satu, tidak terbagi itu, ya kan? Sifatnya juga enggak ada yang serupa. Ini kan apa? Yang Allah Subhanahu wa taala sifatnya kepada hambanya. Allah itu esa dalam perbuatannya tuh dan tidak ada sekutu baginya. Semuanya mereka sebutkan sebagai sebatas cuma tauhid rububiyah. Coba engkau silakan merujuk, kita nggak usah merujuk lah, kita belajar kitab ini aja. Kita masih banyak kitab-kitab yang belum baca. Kalau kita baca kitab-kitab ahli kalam dan ilmu kita terbatas dan kita masih afwan dalam tanda kutip belum paham, bisa terjebur. Karena ahli kalam, namanya kalam, kalam tuh ngomong, bicara atau nulis atau apa, kita bisa terbawa tuh, bisa tertipu tuh. Padahal yang kita pelajari sekarang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Makanya kita nggak boleh tuh ngaji sama apa orang-orang yang nggak belajar kepada apa ya syekh-syekh yang benar atau ustadz-ustadz yang sesuai tuntunan dan hadis, Al-Quran dan hadis, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita asal sembarang mengambil ilmu dan dia juga berdasarkan ya menurut logika ana mah begini. Loh, Islam bukan agama berdasarkan logika antum. Islam ini agama berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Bukan seenak-enaknya aja kita mengartikan sendiri. Nah, bila kita artikan sendiri, ini yang terjadi apa yang mereka lakukan si ahli kalam ini. Dan kita lihat bahwa mereka cuma tauhid rububiyah aja. Tauhid uluhiyahnya nggak ada. Padahal yang kita harus tanamkan benar-benar di dalam hati kita bahwa tauhid bukan cuma tauhid rububiyah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan melalui pengutusan rasul, ya kan? Ada juga yang perlu diketahui bahwa pengakuan terhadap tauhid ini semata tidak akan bermanfaat bagi pelakunya. Karena apa? Nih coba Anda tanya. Kalau misalnya ada teman-teman yang ya pokoknya Anda tahulah Allah Subhanahu wa taala yang nyiptain, yang menguasai dan ngatur alam. Ada manfaatnya nggak sama kita? Nggak ada. Karena apa? Apa membedakan kita sama orang kafir zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW? Apakah nih Anda tanya ya, misalnya nih ada seseorang berpemahaman seperti ini nih, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ya dia hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan, menguasai dan mengatur alam. Dia cuma meyakini hal ini. Kira-kira kalau ketemu sama Rasulullah SAW zaman dulu, diperangi apa diakui sebagai Islam? Coba jawab deh. Kira-kira dibilang orang kafir apa dibilang orang Islam? Kalau mengakui ini saja, tidak termasuk tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Karena apa? Kalau memang diakui oleh Rasulullah SAW, tentu mereka nggak diperangi, bro. Tentu mereka dianggap orang Islam juga. Dan ini yang paling parah nih. Kalau ada orang-orang yang berkeyakinan seperti itu, dia nggak jauh beda sama akidahnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Siapa mereka? Orang-orang kafir petinggi di zaman Nabi Muhammad SAW. Diperangi nggak? Diperangi. Dianggap Islam nggak? Enggak. Tapi apa yang terjadi sekarang? Anda tanya, di zaman sekarang nih, dan seperti yang tertulis nih, bahwa diyakini oleh para intelektual Islam. Intelektual Islam, orang-orang pinternya Muslim zaman sekarang. Mereka mengakui tauhid rububiyah saja dan nggak bergerak ke tauhid uluhiyah, cuma di situ aja. Dan ini merupakan pemahaman tauhid yang salah dan sangat besar, sangat fatal. Dan orang-orang ahli kalam nih yang memahami cuma tauhid rububiyah, mereka pun mengatakan gini. Syirik tuh ya, meyakini adanya pencipta atau pemberi rezeki selain Allah. Itu doang pemahaman syirik mereka.
Jadi kalau mikir bahwa ada yang ngasih rezeki atau yang nyiptain selain Allah, itu baru syirik, kata si ahli kalam ini, si ahli logika ini. Kita bilang apa? Pemikiran antum sama kayak Abu Jahal sama Abu Lahab. Ya kan? Pembesar musyrik Quraisy ini, ia mengatakan hal yang sama. Mereka pun percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tuh yang ngatur, yang nyiptain dan beri rizki. Ya kan? Mereka tahu yang menghidupkan dan mematikan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Ada tauhid uluhiyah juga. Ya kan? Nah, ini pembahasan untuk kaidah pertama. Semoga bisa dipahami insya Allah ya. Baik, pembahasan untuk malam ini insya Allah sampai di sini kita masuk ke sesi diskusi ya. Nih, dulu mikirnya syirik, nah tuh. Mikirnya syirik tuh dulu cuma nyembah berhala. Pokoknya sholat ngadep patung, mikirnya itu doang tuh dulu tuh. Padahal ternyata jauh lebih luas. Dan kita bisa bisa terjerumus kalau kita nggak belajar. Makanya kita belajar yuk. Masya Allah. Gak apa-apa terlambat. Yang penting nanti bisa lihat kalau yang ketinggalan misalnya yang baru ikut di malam ini bisa lihat dari yang di YouTube ya, di The Habaib. Bisa lihat dari pertama biar bisa lengkap dan lebih berkah ilmunya. Ada yang bilang punya patung hiasan di rumah tidak boleh, tapi aku punya hiasan patung besar dari kayu untuk di dalam rumah. Ada beberapa. Ini ada pertanyaan, boleh nggak memiliki patung? Tidak boleh memiliki patung. Nggak ada faedahnya juga punya patung. Dan ada larangan dari Nabi Muhammad SAW punya patung, terus ya macam-macam. Nanti bisa kita masuk. Yang penting sekarang kita pembahasan patung itu nggak boleh, dilarang. Malaikat nggak mau masuk, rumahnya nggak diberkahi. Mana yang lebih penting? Kita punya patung itu yang kadang kita nggak lihat, nggak ada faedahnya, atau kita ingin rumah kita diberkahi, kita baca Al-Quran, disaksikan para malaikat, malaikat nggak mau masuk ada patung, ya kan? Jadi kalau misalnya itu sebaiknya dihindari, karena ini syariat bukan dari Ana. Ana bisa sampaikan dalilnya nanti mungkin di pertemuan berikutnya. Jadi sebaiknya tidak boleh punya patung ya di rumah ya. Ana ulangi nih, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang Dia kerjakan terhadap hambanya. Oke? Ya, jadi tauhid uluhiyah adalah maaf, rububiyah. Tadi ada yang ini jadinya nggak konsen deh. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang Dia kerjakan kepada hambanya. Misalnya apa? Menciptakan. Tadi tuh di dalilnya dari surat apa tadi tuh? Surat Yunus ayat 31. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mengatur alam semesta, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, yang memiliki tujuh langit dan bumi, ya kan? Yang menciptakan pendengaran, penglihatan, itu semua tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah ya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang dikerjakan hambanya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Apa sih yang dikerjakan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya jelas pasti ibadah. Dan hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh kepada selain Allah. Itu tauhid uluhiyah. Jadi meyakini satu-satunya zat yang berhak disembah, diibadahi dengan benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala, itu tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid bahwa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada satu-satunya yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama yang sempurna, yang tidak memiliki kekurangan, yang jauh dari yang tidak memiliki kekurangan. Oke, itu tiga ya. Dan semoga bisa dipahami. Ada lagi kah yang perlu diulang? Semoga cukup jelas. Dan memang insya Allah nanti kita pembahasan berikutnya ketemu lagi kok sama definisi-definisi ini. Jadi nggak usah khawatir kalau yang catatannya masih belum ini. Tapi insya Allah nanti coba kita bikin taruh artikelnya mengenai tauhid ini di dahabaib.com insya Allah. Biar nanti teman-teman bisa
copy paste dari sana dan bisa share, bisa berbagi sama yang lain dan bisa dipelajari dan bisa diamali lebih baik. Kita belajar bukan cuma buat sekedar tahu, tapi kita belajar untuk diamali, untuk diamalkan, untuk diajarkan kepada orang-orang yang di sekeliling kita yang kita sayangi, dan juga untuk sebagai modal jika kita suatu saat dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan tauhid kita insya Allah udah benar. Karena tauhid ini adalah fokus atau pokok dari agama kita, yang kita akan rugi jika kita tidak mempelajari tauhid, dan kita juga rugi jika kita tidak mempelajari syirik agar bisa terhindar dari kesyirikan. Seperti tadi, udah tahu tentang corona, ya kita berusaha jaga. Ada nggak udah tahu tentang corona tapi dia tetap cuek, nggak mau pakai masker, nggak mau cuci tangan, ya kan, berpelukan atau ikut, ya maaf ya, ikut demo itu kan bisa resiko terpapar corona juga ya. Kita kan nggak ada yang tahu siapa yang kena, siapa yang enggak. Kan nggak ada yang terkena corona itu di jidatnya ada tulisan positif gitu atau negatif, kan nggak ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita selalu dari corona, dan banyak-banyak berdoa teman-teman di masa-masa pandemi gini. Ya kan? Karena orang-orang yang sabar dan yang selalu memohon kepada Allah itu orang-orang yang dikabulkan insya Allah dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan belajar, membaca Quran, membaca tafsir, dan itu ya semoga Allah mudahkan dan Allah pilih kita jadi orang-orang yang Allah izinkan dekat dengannya insya Allah, yang kita mau mencintai Allah lebih baik, bukan cuma kata si A, kata si B. Sudahlah, bukan saatnya lagi kita didoktrin dengan orang tanpa dalil. Udah bukan. Islam adalah agama dalil, agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kita tinggal mencontoh, tinggal ikuti tuntunan. Kita ini pelaku, bukan pembuat syariat. Kita ini orang yang dibebankan syariat, mukallaf. Kita dibebankan syariat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada hak nanya apa kewajiban Allah Subhanahu wa taala, nggak ada hak. Kita ditugaskan mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Udah gitu aja. Dan kita tahu bahwa dunia ini ada tempat ujian, dan kadang ujiannya bisa kesulitan, bisa kesenangan, dan banyak-banyak bersyukur karena masih banyak orang-orang yang lebih menderita daripada kita, ya kan? Moga Allah jaga selalu, jaga semangat. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Selasa insya Allah ya. Kita masuk di kaidah, kita lumayan cepat juga loh nih alhamdulillah. Kita udah masuk ke kaidah kedua insya Allah. Kan kaidahnya ada 4. Nanti kita setelah 4 kaidah, kita masuk kepada faedah ilmu. Jadi kita rundown satu-satu, jadi biar bisa lebih detail lagi. Baik, sekian yang bisa disampaikan untuk malam ini. Semoga bermanfaat. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan kita keikhlasan dalam belajar dan luruskan niat terus. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu jaga kita semua dan dijauhi dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dari akidah-akidah yang sesat, karena nggak bisa dipungkiri, bisa aja kita dalam satu grup WA ada orang yang berakidah sesat, ya kan, yang sholat di kuburan, atau ada orang yang menganggap bahwa imamnya adalah maksum dan dia memiliki pemahaman yang menyimpang, dan berhati-hati, atau mengatakan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW itu sesat atau kafir. Ada pemahaman yang seperti itu teman-teman, dan kita berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dari orang-orang yang memiliki pemahaman seperti itu. Akhirul kalam, kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.